Perkenalkan, mereka adalah pasangan suami istri bernama Roland dan Iza. Sudah 7 tahun mereka menikah dan belum juga dianugerahi momongan. Kata dokter, Roland dan Iza sama-sama sehat sehingga memiliki buah hati tinggal menunggu waktu saja. Di sela-sela usaha mereka untuk memiliki momongan, Iza tiba-tiba dihubungi sahabatnya yang bernama Rachel. Rencananya Rachel ini akan mampir ke kota tempat tinggalnya Iza dan akan numpang menginap di rumahnya selama beberapa hari. Beberapa hari sebelum kedatangan Rachel, Roland dan Iza sempat bergembira karena muncul tanda-tanda kehamilan pada Iza. Sayangnya kegembiraan itu musnah ketika dokter bilang Iza hamil di luar kandungan. Alhasil mereka harus segera mengeluarkannya. Nah, saat sedang sedih-sedihnya seperti itu, Iza menyambut kedatangan Rachel dengan wajah pucat serta murung. Malam harinya, ketika baru pulang dari bekerja, Roland berniat iseng ingin mengejutkan Iza yang baru selesai mandi. Sialnya yang dikejutkan Roland dari arah belakang ternyata bukan sang istri melainkan Rachel. Karena kaget, handuk di badan Rachel sontak terlepas sehingga tanpa sengaja Roland melihat tubuh polos sahabat istrinya itu. Peristiwa itu pun segera teralihkan ketika Iza tiba-tiba muncul dengan tangan terluka karena terkena pecahan piring. Alhasil mereka jadi sibuk mengobati Iza. Iza dan Rachel adalah dua sosok wanita yang memiliki paras dan tubuh memukau. Namun lekukan di tubuh Rachel lebih tajam dibandingkan Iza. Mungkin hal itulah yang membuat Roland jadi sering curi-curi pandang padanya dan membayangkan yang tidak-tidak. Sementara Rachel sendiri nampaknya tidak menyadari hal tersebut dan fokus menghibur Iza yang masih bersedih. Bagi Rachel, Iza sudah seperti saudarinya sendiri sampai-sampai mandi bareng pun mereka tidak sungkan. Suatu hari, Rachel yang merupakan seorang fotografer tiba-tiba ingin mendandani Iza kemudian memotretnya. Dengan iming-iming, riasan tersebut akan membuat suaminya terperangah, Iza pun bersedia. Ternyata itu semua hanyalah akal-akalannya Rachel saja yang ingin menjebak Iza. Dengan menenggak minuman beralkohol, mereka pun melakukan pemotretan hingga akhirnya berujung mesra-mesraan di atas ranjang. Selesai melakukan hal itu, Rachel bilang pada Iza kalau dirinya bukanlah penyuka sesama. Rachel mengaku bisa bermesraan dengan pria ataupun wanita. Iza lalu menimpali jika ia mencintai Roland dan tidak ingin suaminya itu tahu apa yang telah mereka lakukan. Rachel pun setuju untuk merahasiakan hal tersebut. Melihat istrinya kembali ceria dan bersemangat, malam itu juga Roland langsung mengajak Iza untuk bikin anak. Pada Rachel, Iza mengaku bermesraan dengan pria ataupun wanita ternyata rasanya sama saja. Nah, berhubung rasanya sama saja, maka Iza pun memutuskan untuk menikmati keduanya. Semenjak itu, Iza membagi jatah bermesraannya dengan Roland dan Rachel. Malam khusus untuk sang suami, sedangkan siang ketika Roland sedang bekerja, ia pun melayani Rachel. Di hari Minggu, ketika Iza sedang pergi ke pasar sendirian, Roland menemui Rachel yang sedang berada di kamar. Tanpa basa-basi, pria itu membeberkan kalau dirinya tahu Rachel telah berselingkuh dengan istrinya. Karena kesal, Roland pun langsung memaksa Rachel untuk melayani hasratnya. Bukannya menolak, Rachel malah kesenangan. Akhirnya mereka begituan atas dasar suka sama suka. Rachel yang awalnya ingin pulang ke kampung halaman, kini malah betah tinggal di sana hingga suatu hari ia sadar sedang berbadan dua. Mengetahui hal itu, Iza pun bertanya siapa ayah dari anak itu. Di sini Rachel berbohong kalau pria itu mungkin adalah cinta satu malamnya.
Iza tidak percaya begitu saja pada ucapan Rakel. Suatu hari ia pura-pura ke pasar dan mendapati Roland sedang berbicara dengan sahabatnya itu. Setelah mengetahui fakta kalau Rakel sedang hamil anaknya Roland, Iza pun keluar dari persembunyiannya dan langsung memaki-maki dua orang itu. Sempat terjadi adu fisik di antara mereka hingga akhirnya Roland dan Rakel memutuskan pergi dari sana. Entah setelah itu mereka tinggal di mana, tapi pastinya tidak tinggal bersama-sama. Suatu hari, ketika suasana di antara mereka sudah mulai tenang, Rakel mengajak Iza ketemuan di sebuah kafe. Di sana ia meminta maaf dan mengusulkan agar anak yang dilahirkannya nanti diasuh oleh Iza dan Roland saja. Iza pun berusaha bijak dengan berkata, Tuhan mungkin belum memberikan momongan karena mereka belum siap. Dan oleh karena itu, ia meminta Rakel untuk mengasuh anak itu sendiri. Iza percaya Rakel akan menjadi ibu yang baik. Di akhir film diperlihatkan, Iza dan Rakel berpisah di depan kafe. Ternyata di sana Iza sudah ditunggu oleh Roland. Ternyata Roland dan Iza memutuskan untuk kembali bersama, sementara Rakel tetap sendirian menanggung akibat dari gaya hidupnya yang bebas.